Oke, udah saatnya kita bahas smartphone yang akan muncul di tahun 2025. Dan ada dua smartphone ya yang bakalan muncul di awal tahun ini yang menurut saya lumayan oke untuk kalian semua, yaitu adalah Poco X7 dan juga Poco X7 Pro. Langsung aja kita bahas di sini, guys. Yo guys, balik lagi dengan Bill di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang Poco X7 beserta Poco X7 Pro. Lalu juga ada sedikit bocoran tentang Poco F7. Langsung aja kita simak ya guys. Udah hampir tahun 2025 guys, dan ternyata saya udah dapat bocoran awal daripada Poco X7 dan juga Poco X7 Pro. Dan ada sedikit hal yang menurut saya agak unik ya di bocoran tersebut, terutama dari bocoran gambar Poco X7 Pro. Nah, di sini kalian bisa lihat ada dua gambar. Yang pertama ini adalah gambar dari Poco X7 yang memiliki 3 kamera belakang dan juga ada satu tempat untuk LED-nya ya. Jadi kalau kalian lihat di bagian belakangnya ini, itu kayak Redmi Note 14 series gitu ya. Jadi ada kotak di tengahnya yang berisi kamera-kamera tersebut. Nah, dari bocoran tersebut sih saya masih merasa ini oke banget. Agak unik ya memang. Dan kayaknya trennya di tahun 2025 ini housingnya seperti ini semua. Nah, lalu kita lihat juga ke bocoran gambar kedua, yaitu dari Poco X7 Pro guys. Ya, di sini Poco X7 Pro ini akan memiliki dual tone ya, atau dua warna gitu untuk bagian belakangnya. Ini yang bagian warna kuning dan hitam saya sih kurang senang ya guys, tapi ya nggak tahu kalau kalian senang. Menurut saya desain dari Poco X6 Pro itu udah yang the best sih menurut saya, karena ya menurut saya lebih bagus aja sih. Yang ini warna kuning dan hitamnya itu kayak dual tone-nya terkesan norak banget sih. Nah, juga ada satu hal yang menurut saya agak unik, yaitu adalah kamera belakangnya yang hanya ada 2 guys. Padahal yang Poco X7 itu ada 3 kamera loh. Tapi di sini malah hanya ada 2 saja, yang menurut saya agak aneh gitu ya. Katanya sih main kameranya dan juga kamera ultra wide atau makro. Nah, ini saya masih belum dapat info yang jelas. Yang pasti menurut saya agak aneh, kenapa ya cuman ada 2 lagi seperti Poco F6 gitu ya. Seharusnya ya kasih aja 3 gitu ya untuk Poco X7 Pro ini seperti yang sebelumnya. Nah, dari kedua bocoran ini kita langsung aja masuk ke spesifikasi masing-masing smartphone nih guys. Oke, langsung aja ke Poco X7. Iya, Poco X7 ini sangat menarik guys, karena dari bocorannya kita bisa lihat bahwa layarnya ini bakalan 6,67 inch yang juga memiliki 1,5K Flow AMOLED display yang crystal rest itu ya seperti biasanya. Nah, lalu juga 120 Hz refresh rate seperti biasa. Dan katanya sih ini bakalan menggunakan Gorilla Glass Victus 2 yang biasanya digunakan oleh flagship phone. Jadi bagus banget sih untuk layar dari Poco X7 ini. Nah, lalu untuk spesifikasi dari prosesornya akan mendapatkan MediaTek Dimensity 7300 Ultra, di mana menurut saya ini cukup oke ya. Dengan AnTuTu score mencapai 700 ribuan, ini sudah cukup oke untuk sebuah mid-range phone yang harganya sekitar 3 sampai 4 jutaan aja. Nah, untuk RAM-nya bakalan 12 GB dan juga memiliki 512 GB storage, dimana menurut saya juga oke banget. Nah, ada satu hal yang ditambahkan yaitu IP ratingnya. Katanya IP ratingnya bisa mencapai IP68. Ini bener-bener gila sih. Sekarang mid-range phone itu semuanya udah bisa mencapai IP rating IP68. Ini gila menurut saya. Kalau harga 3 jutaan dapat IP68, ini sih udah top-topan banget sih. Poco X7 ini bakalan laris banget kayaknya nanti di tahun 2025 ini. Nah, lalu untuk baterainya sendiri bakalan di kisaran 5110 mAh katanya. Dan juga bisa 45 watt fast charging. Ya cukup oke lah untuk sebuah smartphone kalau di harga 3 jutaan. Untuk kameranya sendiri yang ada bocorannya hanya di bagian belakang itu satu, yaitu 50 megapiksel main kamera dengan OIS dan juga 2 kali in sensor zoom.
Jadi cukup oke ya untuk kamera belakangnya ini. Nah, untuk kamera depannya sendiri katanya 20 megapiksel selfie kamera. Nah, itu yang saya dapat dari Poco X7. Sekarang kita langsung ke Poco X7 Pro. Kalau Poco X6 Pro itu saya ngomong prima donanya tahun 2024, saya nggak yakin kalau di tahun 2025 ini menjadi prima dona lagi. Salah satunya karena kameranya yang cuma 2 itu guys. Tapi ya kita lihat aja ya, kalau dari spesifikasinya sih memang menggiurkan banget. Tapi kalau misalnya 2 kamera itu menjadi penghalang, ya saya nggak tahu lagi sih. Tapi menurut saya untuk spesifikasinya cukup menggiurkan. Nah, kita langsung ke bagian layarnya dulu. Layarnya sih katanya sama dengan Poco X7 ya. Dari 120Hz refresh rate-nya, lalu 1,5K Crystal Res display itu sama semua, 6,67 inch-nya pun sama. Tapi yang berbeda adalah bisa sampai 3200 peak brightness. Nah, ini kalau memang peak brightness di bawah matahari bisa sampai 3200, bakalan mantep banget. Tapi ya selama saya tes di Poco F6 ya, yang katanya bisa sampai 2000-an, itu kok ya gitu-gitu aja. Jadi ya saya nggak terlalu excited dengan 3200 nits peak brightness-nya ini sampai kita tes dulu nantinya. Nah, lalu juga katanya untuk touch sampling rate-nya bisa mencapai 2560 Hz yang di X7 Pro ini. Nah, ada satu hal dari layarnya ini yang juga agak degradasi, yaitu dia menggunakan kaca Gorilla Glass 7i. Nggak lebih bagus daripada yang Victus 2. Victus 2 biasanya dipakai di flagship, tapi kalau 7i itu kayak top tiernya di mid range gitu ya. Nah, untuk ketahanannya tentu saja ya kalah dari Victus 2. Nah, ini saya nggak tahu kenapa yang malah di X7 Pro ini dikurangi ya untuk kualitas dari display layarnya ini sendiri, untuk ketahanan layarnya. Kemungkinan besar sih untuk menekan harganya. Nah, tapi untuk IP ratingnya sama, yaitu IP68. Nah, lalu sekarang kita masuk ke bagian performanya, yaitu spesifikasi dari chipsetnya. Chipsetnya ini sendiri katanya akan menggunakan MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Ya, ini merupakan penerus dari 8300 Ultra yang udah gila-gilaan dan bagus banget menurut saya. Kali ini 8400 Ultra tentu saja lebih gila lagi guys. Nah, katanya sih Antutunya bisa mencapai 1,8 juta. Dan ini bakalan mengalahkan Snapdragon 8S generasi 3 yang udah ada di Poco F6. Jadi kayak kejar-kejaran gitu ya. X7 Pro dengan F7 ini nantinya bakalan kejar-kejaran. Gila sih, sekarang smartphone mid-range untuk gaming itu udah bener-bener mantep banget. Jadi kalian kalau mau beli itu udah nggak bingung gitu ya. Mungkin yang dikurangi ya masalahnya bakalan di kameranya itu sih. Nah, jadi buat kalian yang pingin performa ganas juga dengan efisiensi baterai yang sangat oke, ini kayaknya X7 Pro ini bakalan bagus banget gitu ya. Nah, lalu yang versi Pro-nya ini katanya main kameranya itu bakalan 50 megapiksel juga dengan OIS ya. Jadi OIS-nya itu katanya bakalan dual OIS dan juga ditambahkan dengan AIS. Jadi harusnya stabil banget. Dan juga akan menggunakan Sony IMX882 yang bisa 4K recording 60 fps. Nah, jadi menurut saya bakalan oke banget ini untuk kamera, setidaknya di main kameranya. Nah, untuk kamera yang satu lagi itu nggak ada bocorannya guys. Ada yang ngomong itu ultra wide, ada yang ngomong itu makro. Nah, tapi ya saya berharap itu adalah ultra wide karena makro itu nggak seberapa kepake kalau dibandingkan dengan ultra wide. Tapi ya itu belum ada bocoran. Nah, katanya sih bakalan 8 megapiksel. Jadi ya kemungkinan besar bakalan ultra wide sih. Nah, lalu untuk baterainya ini yang saya wow banget. Tahun 2025 bener-bener cemerlang banget untuk baterai di Android guys. Karena baterainya ini katanya bakalan 6000 mAh dan support 90 watt fast charging. Ya ini wow banget sih. 5000 mAh aja udah wow. Sekarang 6000 guys. Mid range phone. Dan katanya sih 0 sampai 100%-nya itu 42 menit saja. Tapi ketahanannya ini bakalan lebih lama lagi. Wow, smartphone zaman sekarang mantap sih mid range-nya.
Nah, Poco X7 Pro ini katanya bakalan rilis dengan HyperOS 2 juga. Dan kalau di Cinanya itu Redmi Turbo 4. Ya, Redmi Turbo 3 itu memang dulunya jadi Poco F6. Tapi untuk Redmi Turbo 4 kali ini bakalan menjadi Poco X7 Pro guys. Karena dia menggunakan MediaTek Dimensity. Kalau kalian sadar, Poco F series itu nggak pernah menggunakan MediaTek dan bakalan selalu menggunakan Snapdragon. Nah, jadi itu adalah bocoran smartphone awal tahun 2025. Sekarang kita akan tilik lebih jauh dari bocoran Poco F7. Iya, bocoran Poco F7 ini kayaknya sedikit lebih terlihat di tahun ini. Karena katanya Redmi Turbo 4 yang versi Pro itu bakalan menjadi Poco F7. Dan bocoran awalnya sih guys, ini kita yang ketahui itu dari chipsetnya. Chipset dari Poco F7 atau Redmi Turbo 4 Pro ini katanya bakalan dinamakan Snapdragon 8S Elite. Jadi kayak yang dulu 8S Gen 3, ini lanjutannya ini 8S Elite. Nah, apakah benar? Dan kalau memang nantinya benar, saya harap GPU-nya ini naiknya lumayan drastis. Dan saya berharap Antutunya bisa 2 juta ya, minimal. Dan kalau GPU-nya ini benar-benar naik tingkat lagi guys, wah, kalian mungkin untuk menggunakan smartphone mid-range nantinya untuk bermain game-game emulator, ini bakalan lancar jaya. Dan juga game-game yang nantinya dari Winlator ini triple E kayak FF7 Remake, FF7 Reboot mungkin nantinya. Wah, ini gila banget sih, bisa dimainin semua di Winlator dari Snapdragon 8S Elite ini. Wah, masa depannya dari Poco F7 ini semakin gila aja. Padahal Poco F6 aja udah gila, bisa mainin GTA 5 dari Winlator dengan cukup lancar. FF7 Remake juga bisa dimainkan dengan cukup lancar di Poco F6. Tapi Poco F7 kalau beneran Snapdragon 8S Elite, yang minimal nantinya bakalan 2 jutaan tutunya dan GPU-nya bakalan naik tingkat lagi. Ini bener-bener gila sih menurut saya. Bener-bener mind blowing banget sih. Oh ya, Poco F7 nanti katanya juga bakalan memiliki baterai yang mencapai 6550 mAh. Wah, kalau beneran gini, ini udah kenceng banget. Baterainya gila-gilaan banget, harganya juga murah, 5 jutaan. Ini bisa-bisa jadi kacang goreng lagi di tahun 2025. Ya, jadi itulah bocoran dari smartphone Poco di tahun 2025. Menurut kalian gimana guys? Apakah kalian menunggu-nunggu ini atau tidak? Oke, mungkin itu aja. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang Poco X7, X7 Pro, dan juga F7. See you guys di video selanjutnya. Tahun depan kalau F7-nya masuk, kira-kira bakalan masuk nggak ya F7 Pro ini di Indonesia? Dan kalau masuk, kemungkinan besar F7 Pro bakalan menggunakan 8 Gen 3 atau mungkin 8 Elite kali ya. Wah, gila sih.